Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Tahun 2023 telah tiba, di mana di tahun itu masing-masing punya cerita tersendiri. Seperti di tahun 2022 yang terkenal dengan banyaknya lahir juara baru dan kemenangan yang amat sangat mengejutkan. Gimana nggak mengejutkan? 2 dari 3 petinggi ranking pound for pound justru kalah mengejutkan, seperti Israel Adesanya dan juga sang pemimpin tertinggi yaitu Kamaru Usman, dan benar-benar merombak susunan ranking yang biasanya jarang berubah. Tapi tetap tahun 2021 dianggap tahun terbaik UFC di era modern ini. Gimana enggak? Sangat amat banyak kemenangan dari deretan underdog, seperti kemenangan Dustin Poirier atas Conor McGregor, kemenangan Charles Oliveira atas Dustin Poirier, Glover Teixeira atas Jan Blachowicz, Jan Blachowicz atas Israel Adesanya, dan masih banyak lagi. Dan di tahun ini diperkirakan akan sama gilanya dengan UFC di tahun 2021, karena diperkirakan ada 2 fighter yang telah lama vakum akan bertarung di tahun ini, yaitu Jon Jones dan Conor McGregor. Nah, apa saja jadwal untuk UFC tahun ini? Maka dari itu langsung aja kita mulai dari jadwal yang pertama. Dimulai dari tanggal 14 Januari sebagai event pertama di tahun ini, dimulai dengan UFC Fight Night, yang mana menjadi main eventnya adalah pertarungan kelas middleweight antara fighter Dagestan yaitu Nasruddin Imavov yang akan melawan si dagu granit yaitu Kelvin Gastelum. Tentu kini Nasruddin Imavov lebih baik daripada Kelvin Gastelum karena dalam 3 kemenangan beruntun, dan rankingnya pun terpaut 1 tangga dari Kelvin Gastelum yang kini di ranking 13 kelas middleweight, yang dari 6 pertarungan terakhirnya hanya 1 kali menang. Di event ini pun ada pertarungan untuk Umar Nurmagomedov yang sudah menembus ranking 11 kelas bantamweight yang akan melawan fighter non-ranking yaitu Raoni Barcelos, yang mana mungkin tidak ada top contender yang berani melawan Umar Nurmagomedov. Lanjut di minggu berikutnya, tanggal 21 Januari, menjadi UFC berangka pertama di tahun ini, yaitu UFC 283, di mana itu pertempuran tak terduga. Ya, semenjak ditinggal Jon Jones, kelas light heavyweight benar-benar menjadi kelas paling sulit ditebak. Ya, siapa sangka justru Jamahal Hill yang maju melawan Glover Teixeira. Karena siapa sangka juga Yair Prochazka cedera parah, dan siapa sangka juga Magomed Ankalaev imbang melawan Jan Blachowicz. Untuk saat ini, Jamahal Hill punya rekor yang bagus karena di 3 pertarungan terakhirnya ia menang via KO dan TKO, dan sepanjang karirnya baru 1 kali merasakan kekalahan. UFC 283 juga menyajikan pertarungan besar, di mana bukan hanya trilogi tapi quadruple antara Deiveson Figueiredo melawan rival abadinya yaitu Brandon Moreno. Dan karena pertarungan ini dilaksanakan di Brazil, dari sekian lamanya, di event ini penuh fighter Brazil seperti Gilbert Burns yang akan melawan Neil Magny, lalu ada Jessica Andrade yang akan melawan Lauren Murphy, lalu ada Johnny Walker yang akan melawan Paul Craig. Lalu ada sang legenda Shogun Rua yang akan melawan Ihor Potieria. Lalu ada Gregory Rodriguez yang akan melawan Brett Tavares. Dan seandainya Jose Aldo belum pensiun, mungkin ia akan diberi panggung di tanah kelahirannya. Setelah itu UFC kosong 2 minggu, dan baru lanjut di tanggal 4 Februari. Itu pun UFC Fight Night antara Derek Lewis yang akan melawan Sergey Spivak. Yang mana kalau Derek Lewis sampai kalah lagi, wah, nggak tahu deh bakal di ranking berapa. Karena Sergey Spivak ini hanya duduk di ranking 12. Karena sebelumnya Derek Lewis pada saat itu di ranking 3, kalah melawan Tai Tuivasa yang hanya duduk di ranking 11 kelas heavyweight. Sebenarnya event ini harusnya di Seoul, Korea Selatan. Namun sayangnya The Korean Zombie dikabarkan batal bertarung, sehingga event pun terpaksa pindah ke Nevada, Amerika Serikat. Sehingga jangan heran di kartu ini penuh dengan fighter asal Korea Selatan dan fighter Jepang. Dan karena awalnya berniat di tanah Asia, maka fighter kebanggaan Indonesia yaitu JK Saragi sudah terlanjur dijadwalkan di event ini, yang mana pada akhirnya bertarung di Amerika Serikat. Lanjut minggu berikutnya adalah event terbesar di tahun ini, yaitu antara sang juara kelas lightweight Islam Makhachev sekaligus ranking 3 pound for pound akan melawan sang juara kelas featherweight yaitu Alexander Volkanovski sekaligus ranking 1 pound for pound. Dan karena sang juara kelas featherweight pindah untuk sementara, maka UFC membuat perebutan sabuk juara sementara atau sabuk interim di kelas featherweight, yang mana title fight tersebut diberikan kepada 2 fighter brutal, yaitu Yair Rodriguez dan Josh Emmett,
Event ini berlangsung di Melbourne, Australia. Nah, karena di Australia, maka Robert Whittaker menjamatkan jadwal, yaitu melawan Paulo Costa. Tapi karena ego Paulo Costa membuat Robert Whittaker batal bertarung. Sang tuan rumah lainnya yaitu Kai Kara France. Walaupun dia fighter New Zealand, dia juga mendapatkan jadwal, tapi batal bertarung karena cedera yang dirahasiakan. Lanjut minggu berikutnya, 18 Februari, di UFC Apex Las Vegas, adalah UFC Fight Night, yaitu salah satu fighter paling brutal di kelas bantamweight, ya dia adalah Chito Vera yang akan melawan Cory Sandhagen. Lanjut minggu berikutnya, tanggal 25 Februari, lagi-lagi di UFC Apex Las Vegas, antara Nikita Krylov melawan Ryan Spann. Lanjut di minggu berikutnya, yaitu di UFC 285 tanggal 4 Maret. Sebenarnya event ini menjadi berangka karena akan ada dua pertarungan hebat, yaitu comebacknya seorang Jon Jones yang akan melawan sang raja Francis Ngannou, dan juga trilogi antara sang juara Leon Edwards yang akan melawan sang mantan ranking 1 pound for pound, yaitu Kamaru Usman. Namun, melobi seorang Jon Jones seolah menjadi hal terberat bagi UFC saat ini, yang mana sampai detik ini jadwalnya belum sangat resmi. Sedangkan Kamaru Usman dikabarkan absen karena masih ada efek berkepanjangan dari cederanya atau bekas operasinya, sehingga event ini yang terbesar hanyalah pertarungan Shavkat Rakhmonov yang akan melawan Geoff Neal. Kabar lainnya, Aljamain Sterling akan melawan Henry Cejudo, namun belum ada pernyataan resmi dari UFC. Lanjut minggu berikutnya, 11 Maret, berlangsung di Teater Hotel Virgin. Harusnya Anthony Smith sudah menjabatkan jadwal, yaitu Jamal Hill. Namun kita tahu semua Jamal Hill ditarik UFC untuk menjadi main event di UFC 283 untuk perebutan sabuk juara, sehingga sampai detik ini Anthony Smith belum punya lawan. Di kartu ini juga ada pertarungan antara Abu Azaitar yang akan melawan Cedric West Dumas. Lanjut minggu berikutnya, 18 Maret, yaitu UFC 286. Juga kabarnya untuk trilogi antara Kamaru Usman dan Leon Edwards, sehingga event ini pun akan dilakukan di O2 Arena, London, Inggris. Tapi karena Usman cedera, maka ada kabar kontroversial, yaitu bahwa Jorge Masvidal maju untuk menggantikan Kamaru Usman. Dan karena berlangsung di Eropa, maka Marvin Vettori selaku fighter Italia diberi panggung untuk melawan Roman Dolidze. Dan untuk saat ini belum ada jadwal resmi lagi dari UFC, seperti pertarungan antara Israel Adesanya yang rematch dengan Alex Pereira. Lalu jadwal untuk Conor McGregor pun juga belum ada, walaupun ada isu melawan Michael Chandler. Jangankan Conor McGregor, Khamzat Chimaev pun belum ada kejelasan akan melawan siapa. Namun ada kabar bahwa Justin Gaethje akan melawan Rafael Fiziev untuk bulan Maret. Nah, kalau teman-teman, event atau pertarungan mana yang paling ditunggu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.